Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Berbagi Channel bersama Ibu Cahya. Tentunya kita akan membahas seputar materi prakarya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai teknik dan proses kerajinan bahan lunak buatan. Di antaranya ada kerajinan lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi yang di dalamnya mengandung asam stearat. Namun, seiring berjalannya waktu, bahan baku lilin menjadi lebih beragam. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, sumbu, dan juga pewarna. Produk dari kerajinan lilin pun semakin bervariasi dan beragam ya. Contohnya seperti aneka bentuk flora, fauna, dan juga lilin hias. Bahkan sekarang lilin pun sudah memiliki berbagai macam aroma. Adapun alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin contohnya seperti cetakan, panci, kompor, dan juga sendok. Pembuatan lilin sederhana saja. Langkah yang pertama, kompor dinyalakan. Masukkan bahan lilin dan dicairkan. Lalu, masukkan tali sumbu agar kaku. Langkah yang kedua, letakkan tali di tengah cetakan. Tuang lilin cair ke dalam cetakan. Dan yang terakhir, buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Selanjutnya, kerajinan yang terbuat dari fiberglass. Apa itu fiberglass? Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Adapun bahan pembuatan fiberglass terdiri atas resin dan katalis, matte fiber, cat, silikon resin, ataupun alat cetak. Kemudian, produk kerajinan fiberglass dapat berupa hiasan ataupun bentuk souvenir. Contohnya, kita bisa membuat kerajinan gantungan kunci dan juga patung. Untuk alat pembuatan kerajinan fiberglass mudah saja ya dan dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Contohnya mangkuk, sendok, cetakan, dan juga gunting. Kemudian untuk proses pembuatan kerajinan fiberglass, simak video berikut. Proses pembuatan kerajinan fiberglass, tahap pertama, resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Kemudian aduk hingga menyatu agar adonan tidak menggumpal. Tahap yang kedua, cairan resin dan katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Kita bisa memasukkan hiasan apa saja yang kalian mau. Contohnya, kita bisa memasukkan hiasan bunga, hiasan miniatur hewan, dan lain-lain. Kemudian, kita bisa menambahkan cairan warna sesuai dengan keinginan kalian. Tahap yang terakhir, tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Nah, itu tadi proses pembuatan kerajinan yang berasal dari fiberglass. Selanjutnya, kerajinan yang berasal dari gips. Bahan utama pembuatan kerajinan gips yaitu bubuk gips, plastisin, dan juga cat.
kerajinan gips. Produk kerajinan berbahan dasar gips dapat dibuat menjadi berbagai macam hiasan. Contohnya patung, boneka, ataupun flora dan fauna. Bagaimana proses pembuatan kerajinan gips? Simak langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, gips diaduk dengan air hingga kental. Untuk perbandingannya, 1:2. Bubuk gips 1 dan air 2. Kemudian diaduk agar adonan tidak menggumpal. Langkah yang kedua, adonan gips disiram ke dalam cetakan. Kemudian tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering, lalu cetakan siap untuk dibuka. Langkah yang keempat, gips dijemur agar kering sempurna. Dan yang terakhir, gips diamplas lalu diberi warna. Selanjutnya, kerajinan yang berasal dari sabun. Bahan pembuatan kerajinan sabun, tentunya bahan utamanya yaitu sabun. Bisa berupa sabun batang dan sabun cair. Untuk produk kerajinan sabun, produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati orang. Sabun sekarang tidak hanya digunakan untuk mandi saja, tetapi dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Contohnya, kita bisa membuat kerajinan sabun dengan membuat miniatur es krim, contohnya, atau miniatur bunga, miniatur hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian, untuk alat dan proses pembuatan kerajinan sabun. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Kemudian untuk proses pembuatannya apabila menggunakan teknik ukir, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sabun disketsa terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, cungkil bagian dasar. Kemudian beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cungkil yang berbeda. Setelah itu sabun hias sudah jadi. Untuk pembahasan yang terakhir, kerajinan yang berasal dari polimer clay. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Bahan utama kerajinan polimer clay adalah polimer clay warna-warni yang siap dipakai. Adapun alat dan proses kerajinan polimer clay, alat-alatnya diantaranya yaitu cungkil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Nah, apabila kita mau membuat kerajinan dari polimer clay, kalau kita mau membuat manik-manik ataupun gelang dan kalung sesuai selera, bisa kita ikuti tahap berikut. Yang pertama, polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Selanjutnya, buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Langkah yang ketiga, satu persatu manik-manik diberi lubang dengan kawat. Panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Dan yang terakhir, ronce manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai dengan selera. Kemudian ada pun produk kerajinan dari polimer clay yang bisa kita buat seperti aneka macam aksesoris, miniatur makanan, miniatur flora fauna, dan juga lain-lain. Baik, itu tadi materi kita mengenai kerajinan bahan lunak buatan. Bagaimana? Paham ya anak-anak mengenai materi kita kali ini? Semoga menambah wawasan kalian di materi prakarya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.